Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Vinoita Ligna. Perkenalkan, nama saya Nur Afli Aisyah. Kami dari kelas 9A ingin membuat video tugas wawancara yang diberi oleh Bapak Ahmad Fauzi. Di sini kita sudah ada di depan rumah Ibu Munaili selaku ibu bidan di daerah Palangsari. Kita akan menanyakan seputar tentang persalinan dan kehamilan. Jadi kami sudah sampai di depan rumah Ibu Bidan Munaili yang akan kami wawancarai pada sore hari ini. Langsung saja kita akan menemui Ibu Bidan Munaili. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya deh. Ya. Ada yang bisa dibantu? Punten Ibu, kami dari SMP Negeri 1 Lasari dari kelas 9A ingin mewawancarai Ibu karena ada tugas video. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, di sini kami memiliki 6 pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu Bidan Munaili. Ya, silakan deh. Pertanyaan pertama, apa saja tanda-tanda awal persalinan yang ibu hamil rasakan? Jadi kalau ibu bersalin itu, yang utama itu biasanya itu wajib ya, itu harus ada mules ya. Jadi si ibu itu merasakan mules-mules nih, mules-mules kayak orang mau buang air besar ya. Terus biasanya dari jalan lambung itu ada keluar lendir sama darah. Itu salah satunya ya, itu diantaranya proses-proses yang mau tanda-tanda yang mau melahirkan itu seperti itu ya. Terus Ya, baik, saya izin memberi pertanyaan yang kedua ya Bu. Siapa yang mendampingi ibu hamil selama proses persalinan? Untuk pendampingan saat persalinan sendiri itu biasanya tergantung dari si ibu datang ke sini. Misal si ibu datang ke sini diantar sama suami, ya biasanya di sini ibu ya nanti ini minta tolong sama suaminya untuk menemani. Nah misalnya si ibu udah diantar sama siapa, ibu atau sama saudara, berarti nanti di situ salah satunya bisa ini untuk proses persalinan tersebut. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Bidan Munaili. Kami akan memberi pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Di mana sebaiknya ibu bersalin melakukan persalinan? Kalau dari segi aturan ya sudah jelas, ibu bersalin itu harus bersalin di tempat tenaga kesehatan yang sudah bersertifikat, sudah diakui, punya izin praktek, kemudian punya tempat praktek yang memadai dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Selain itu, ibu bersalin juga bisa melahirkan tadi selain di rumah ya, yang pastinya itu di puskesmas ataupun di rumah sakit ya, karena memang itu sudah melalui verifikasi yang sudah diverifikasi langsung sama petugas yang memang berwenang dan berkompeten untuk memverifikasi tempat-tempat persalinan tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Munaili. Kami akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh Ananda Laura Afinoita Ligna. Silakan Ananda Laura. Pertanyaan selanjutnya, biasanya berapa lama untuk proses persalinan itu berjalan dan membutuhkan waktu berapa lama? Untuk proses persalinannya sendiri
itu biasanya kalau yang ibu bersalin kan beda-beda tuh, anak pertama, anak kedua gitu kan. Jadi dari proses persalinannya sendiri, yang dikatakan proses persalinan itu kan dari mulai datangnya mules ya, datangnya mules terus sampai bayi lahir. Nah itu kadang membutuhkan waktu berbeda-beda, tergantung dari tadi anak keberapa, terus mulesnya itu bagaimana gitu. Dan biasanya itu kita bisa mengatakan itu berapa lamanya itu dari mulai mules yang sudah sering ya, mules yang sudah sering sampai bayi lahir itu membutuhkan waktu. Kalau untuk proses pembukaannya sendiri, karena di situ kan proses persalinan itu tidak hanya datang bayi lahir ya, jadi di situ ada proses mules dulu. Yang proses mules sendiri itu biasanya harus dilalui dalam waktu 10 jam. Jadi untuk pembukaannya itu 1 jam itu 1 cm, 1 jam lagi 2 cm. Nah itu untuk yang anak pertama ya, biasanya 10 jam untuk proses pembukaannya sendiri. Kemudian kalau yang anak kedua, anak ketiga itu biasanya tergantung dari kekuatan mules sendiri. Kalau mulesnya semakin kencang, semakin sering, semakin lama, itu berarti prosesnya akan lebih cepat. Dan untuk proses pengeluaran bayi sendiri itu tergantung. Kalau ibunya bisa mengedan dengan kuat, tenaganya ada, powernya ada, kemudian si ibu sendiri dari organ reproduksinya itu tidak ada masalah, kemudian dari bayinya sendiri sehat, itu akan cepat. Untuk anak pertama itu biasanya 2 jam ya, dari mulai pembukaan lengkap sampai bayi lahir itu si bayi ini untuk anak yang kedua itu butuh waktu 2 jam. Kalau untuk anak pertama biasanya hanya 1 jam gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kita harus tahu ini anak keberapa. Kalau anak pertama kemungkinan biasanya prosesnya rada lama ya. Yang pertama, kalau yang anak kedua, ketiga itu biasanya lebih cepat gitu. Oke, kamu juga baru tahu ya bisa seperti itu. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Mengapa ibu bersalin harus mengunjungi bidan ketika ingin melahirkan? Kan bisa di rumah atau di mana? Ya, pertanyaan bagus ya. Karena lahiran kan sebetulnya mudah ya, dia bisa keluar sendiri. Tapi kenapa harus larinya ke bidan atau ke tenaga kesehatan ya? Di sini tadi berkaitan dengan tempat ya, tempatnya juga kenapa harus ini. Nah itu balik lagi karena itu saling berkaitan. Dan ada aturannya yang menyebutkan bahwa ibu lahiran itu harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Karena apa? Karena untuk meminimalisir, menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya, karena indikator dari kesuksesan suatu bangsa itu dilihat dari kematian ibu dan bayi. Kalau misalnya indikator tersebut tinggi, artinya itu negara belum bisa dikatakan maju gitu ya, dia belum bisa mensejahterakan ibu dan bayi tersebut, yaitu salah satu indikator kemajuan bangsa di situ. Dan kenapa di bidan? Karena tadi sudah bersertifikat ya, sudah sudah diverifikasi. Dan itu verifikasinya itu apalagi kalau kayak misal di rumah sakit gitu kan, di puskesmas itu lebih tingkatannya udah internasional ya. Jadi tempatnya itu benar harus steril, kemudian alat-alatnya juga harus steril, dan sampai petugasnya pun harus steril. Makanya kalau bersalin kan di rumah sakit gitu kan, atau di puskesmas ya, di tempat pelayanan kesehatan itu biasanya
petugasnya kan pakai sendal khusus, pakai baju yang khusus, ya sampai pakai kepala gitu kan, alat pelindung ini ya, alat pelindungan diri, jadi untuk mencegah infeksi ke bayi, ke ibu, begitu juga sebaliknya si ibu bisa menularkan infeksi ke kita. Itu makanya kenapa harus lahir di bidan, kenapa sih nggak lahir di mana, di Pak Haji, di Kunia, atau di Kudus sendiri kan, bayi kan bisa keluar sendiri ya, itu alasannya itu. Karena kalau di bidan itu tadi terjamin untuk peralatannya, kesterilannya, ya baik steril alas, steril ruangan, seperti itu. Tujuannya yaitu untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, mungkin seperti itu ya Nok ya. Tapi kita mungkin baru tahu kalau melahirkan itu nggak asal ya, jadi harus ada dampingannya. Iya. Oleh Kalau ahli. asalan nanti sama aja kayak kucing. Ya, kucing lahirnya di mana aja. Kalau orang kan beda. Dia butuh privasi yang lebih ya, butuh pengakuan, butuh kenyamanan gitu. Kalau yang lain kan beda. Ya, makanya kita lakukan itu sebagai manusia yang istimewa gitu kan, diperlakukan seperti ya, seperti pokoknya untuk kenyamanan si ibu dan bayi lah, bagaimana caranya. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaan. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana proses persalinan seorang ibu yang akan bersalin? Bagaimana prosesnya ya? Iya, Jadi prosesnya tadi seperti yang disebutkan di awal ya, si ibu ini biasanya mules gitu kan. Setelah mules nanti lanjut ke proses, misalnya nih mulesnya udah mules kan, ini berarti proses untuk membuka jalan lahir ya. Membuka jalan lahir selama 10 jam setelah jalan lahir kebuka, baru nih proses pengeluaran bayi. Kalau tadi yang mules-mules itu belum dikatakan untuk mengeluarkan bayi. Jadi mules itu untuk proses membuka jalan lahir dulu selama 10 jam atau tergantung tadi anak pertama atau anak kedua. Nah, terus habis pembukaannya 10 ya lengkap, itu baru nanti si ibu boleh mengedan kayak orang mau BAB tuh Nah, mengedan itu, proses mengedannya itu tadi bisa sampai 2 jam, bisa sampai mungkin lebih. Kalau lebih nanti mungkin kita bisa konsul dulu ya ke dokter, dok ini bagaimana, apa bisa lahir di sini diteruskan atau ini memang si ibu ini perlu penanganan yang lebih lanjut, artinya dia harus dibawa ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, baik itu tenaganya atau alatnya, ya katakanlah itu rumah sakit, ini seperti itu. Nah, setelah proses persalinan bayi lahir, kalau lahir itu sekitar antara 1 atau 2 jam, nanti udah lahir bayi, ya bayi lahir, habis bayi lahir itu kita ada yang masih harus dikeluarkan, itu plasenta, ari-ari, ya ari-arinya itu harus dikeluarkan, itu pun ada batas waktunya. Kalau misalnya ari-arinya kita setelah diusahakan keluar tapi sampai 15 menit nggak keluar, itu pun harus dibawa ke rumah sakit, karena itu nanti jalan lahir yang tadi sudah membuka 10 cm itu akan menutup kembali, menutup dengan sendirinya ya, karena itu merupakan fisiologis ya, jadi dia akan kembali lagi seperti semula, akan menutup, dan si ari-ari ini nggak bakal bisa keluar kalau sudah menutup. Makanya kalau sudah lebih dari 15 menit si ari-ari nggak keluar, itu kita butuh tindakan segera untuk ke rumah sakit gitu. Jadi nggak asal nunggu sampai keluar lah, pokoknya kita sampai keluar gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, nanti setelah
si ibu sudah mengeluarkan bayi dan mengeluarkan plasenta, kita tinggal ada pemantauannya juga. Yang pemantauannya ini nggak boleh ditinggalkan, itu wajib dipantau selama 2 jam ya. Istilahnya itu 2 jam setelah bersalin itu masa dimana memang di situ rawan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena proses persalinan itu kan proses mengeluarkan anak ya, proses fisiologis yang memang walaupun fisiologis tapi di situ banyak organ-organ vital yang memang ada perubahan gitu kan. Ada rahim yang mengeluarkan bayi, keluar darah, otomatis kan itu harus dipantau. Jadi pemantauan 2 jam itu wajib. Kita memantaunya itu ya dari darahnya jumlahnya banyak enggak nih gitu. Terus misalnya nantinya tensinya seperti apa gitu. Kalau normal ya sudah selesai proses persalinannya seperti itu, dari mulai mules, mengeluarkan bayi, mengeluarkan ari-ari, ya memantau 2 jam. Nah, kita nggak bisa tinggalkan ibu yang sudah bersalin, udahlah mentang-mentang keluar ya bayinya, dari udah keluar terus udah kita tinggalkan aja yuk, itu nggak bisa. Itu ada pemantauan ketat di situ karena banyak hal yang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin itu ya penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Maaf sekali lagi nggak waktunya Ibu. Ya nggak apa-apa. Mungkin itu saja dari kami. Silakan dadah dulu Ibu. Dadah. Terima kasih juga sudah berkunjung. Ya mungkin itu beberapa pertanyaan dari kami yang mungkin mengedukasi kalian tentang persalinan, terutama yang wanita nih yang ingin melahirkan. Yang ingin menikah dan melahirkan dan melakukan proses persalinan. Mungkin sudah ada sedikit gambaran dari Bu dan Muneli. Jadi mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Saya Nur Afli Aisyah dan Saya Laura Vinoita Ligna. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemesraan ini janganlah